Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kelvi. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan sharing materi fluida dinamis part 2, yaitu tentang hukum Bernoulli pada kasus teorema Torricelli dan gaya angkat pesawat terbang. Oke, langsung saja. Yang pertama kita bahas tentang hukum Bernoulli. Hukum ini menyatakan bahwa jumlah tekanan P, energi kinetik persatuan volume EK per V, dan energi potensial persatuan volume EP per V memiliki nilai yang sama pada setiap titik sepanjang suatu garis arus. Setelah kita menurunkan besaran energi kinetik persatuan volume, kita mendapatkan persamaan hukum Bernoulli sebagai berikut. P1 ditambah dengan setengah rho V1 kuadrat ditambah dengan rho GH1 sama dengan P2 ditambah dengan setengah rho V2 kuadrat ditambah dengan rho GH2. Jadi ini adalah persamaan umum dari hukum Bernoulli setelah kita turunkan ya. Jadi energi kinetik persatuan volume dan energi potensial persatuan volumenya sudah kita ubah menjadi setengah rho V1 kuadrat dan rho GH1. Oke, ini adalah rumus yang harus kita hafalkan pertama. Kemudian nanti untuk kasus atau aplikasi dari hukum Bernoulli ini, kita akan menurunkan persamaan yang utama ini menjadi persamaan-persamaan berikutnya. Oke, langsung saja kalau kita sudah mengingat rumusan yang pertama ini, kita akan lanjutkan ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang teorema Torricelli atau biasanya dikenal kalau ada pipa bocor ya. Terus yang ditanyakan adalah berapa kecepatan aliran air pada lubang kebocoran, kemudian berapa jarak mendatarnya, kemudian berapakah waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke tanah jika kebocoran itu pada ketinggian tertentu dari tanah. Misalnya seperti itu. Nah, ini kita bahas pada teorema Torricelli. Nah, pada teorema Torricelli kita memiliki persamaan umum sama ya dengan yang hukum Bernoulli. Kemudian nanti kita akan turunkan. Jadi ini ada persamaan umumnya. Kemudian kita akan turunkan berdasarkan kasus teorema Torricelli. Yang pertama kita perlu pahami adalah pada kasus pipa bocor atau bak bocor gitu ya. Di sini itu ada beberapa yang bisa kita coret. Salah satunya itu adalah karena permukaan zat cair pada bak terlalu luas dibandingkan dengan lubang kebocoran, maka kecepatan menurunnya permukaan zat cair, yaitu kalau di sini itu ada V1. Jadi di sini itu ada V1, yaitu kecepatan air pada bak besar ya. Karena penurunannya itu sangat pelan gitu ya, dibandingkan dengan kebocoran di sini, nanti di sini ada V2 gitu ya. Maka V1 itu bisa dianggap sama dengan 0. Jadi nanti yang ini boleh kita coret. Kemudian yang kedua itu adalah nilai dari P1 dan P2. Jadi P1 dan P2 ini itu nilainya juga sama karena dia adalah tekanan udara luar. Jadi di sini itu dari persamaan Bernoulli bisa kita coret dua bagian. Yang ini P1 sama P2-nya sama, boleh kita coret. Kemudian V1-nya tadi sama dengan 0, jadi setengah kali rho kali 0 ya 0. Berarti persamaannya tinggal rho kali G kali H1 sama dengan setengah rho V2 kuadrat ditambah dengan rho GH2. Dengan H1 itu adalah ketinggian permukaan air dari atas sampai bawah. Kemudian H2 itu adalah ketinggian kebocoran air dari titik bocornya sampai ke dasarnya. Oke, kemudian di soal ini kita punya rho. Kalau misalkan kita mau hapus, rho-nya juga boleh ya. Jadi rho-nya bisa kita coret. Kemudian untuk G-nya, GH1 sama GH2 ini bisa kita kumpulkan di sini, yaitu GH1 dikurangi dengan GH2 sama dengan setengah V2 kuadrat. Oke, kemudian kalau misalkan kita mau gabungkan gitu ya, berapakah kecepatan air yang keluar dari lubang kebocoran? Maka persamaannya ini ya tinggal kita balik, yaitu V2 kuadrat sama dengan ini duanya pindah ke atas, kemudian G, kemudian kita keluarkan ya H1 dikurangi dengan H2.
Atau dengan kata lain, V2 itu sama dengan akar dari 2G kali delta H gitu, atau H1 min H2 itu sama dengan H. Jadi 2 kali G kali H. Jadi kita punya persamaan yang pertama adalah V2. V2-nya sama dengan akar dari 2GH, hanya itu adalah ketinggian titik bocor sampai ke permukaan atas zat cairnya. Oke, ini adalah persamaan yang biasanya ditanyakan, berapakah kecepatannya. Kedua yang ditanyakan itu adalah berapa waktu yang dibutuhkan sampai ke titik dasar. Jadi sampai ke tanah ini waktunya itu berapa. Untuk mencari waktu, kita gunakan persamaan GLBB juga boleh, yaitu di sini kita punya persamaan ketinggian sama waktu ya. Jadi ada H2, kemudian ada waktu, kita gunakan rumus GLBB yang seperti ini. S sama dengan V0 kali T ditambah dengan setengah GT kuadrat. Nah, dari sini S-nya itu adalah H2, kemudian V0-nya itu adalah V0Y ya, bukan V2. Kalau V2 ini adalah Vx. Jadi Vy, V0Y-nya itu sama dengan 0, kemudian ditambah dengan setengah GT kuadrat. Kalau kita pindah, di sini ada 2H2 per G sama dengan T kuadrat. Dengan kata lain, T itu adalah akar dari 2H2 per G. Nah, ini adalah persamaan yang kedua. Persamaan yang ketiga, yang ditanyakan itu biasanya berapakah nilai X. X itu adalah berapakah jarak terjauh yang bisa dicapai oleh kebocoran airnya ini. Jadi dari tepi bak sampai titik terjauhnya atau X-nya. Nah, kita juga gunakan rumus GLB saja kalau yang ini ya. Jadi di sini searah sumbu X itu adalah GLB, maka dari rumus GLB itu adalah S sama dengan V kali T, kemudian V-nya itu adalah Vx. Ya, T-nya itu sama aja dengan yang tadi, sama dengan yang rumus ini. Maka rumus X ini menjadi Vx, yang Vx itu adalah V2 ini, akar dari 2GH kita kalikan dengan akar dari 2H2 per G. Jadi kalau akarnya misalkan kita jadikan 1 boleh, persamaannya menjadi akar dari 2 kali 2 itu akar dari 4, berarti 2 bisa kita keluarkan. G-nya boleh kita coret, maka tinggal akar dari H kali H2. Ini persamaan X-nya. Jadi untuk teori Torricelli kita memiliki 3 rumus ya. Yang pertama adalah Vx atau V2 yang keluar dari pipa kebocoran, kemudian waktu untuk sampai di titik terendah, kemudian X itu adalah jarak terjauh yang bisa dicapai oleh air yang keluar dari pipa bocor. Oke, itu adalah persamaan pada teorema Torricelli. Kita akan latihan soal untuk teorema Torricelli. Untuk contoh soalnya adalah pada bagian bawah sebuah tangki air terdapat lubang sehingga air memancar keluar membentuk sudut 60 derajat seperti terlihat pada gambar. Jika jarak pancaran air itu X, yaitu 80 akar 3 cm, untuk G-nya 10 meter per sekon kuadrat, tinggi airnya itu adalah H, dalam tangki adalah titik-titik. Pertanyaannya itu adalah tinggi air H ya. Jadi hanya ini nilainya berapa? Oke, jadi di sini kita sudah jelas tentang Torricelli. Kemudian yang ditanyakan itu adalah nilai H, yang diketahui itu adalah X-nya. Jadi yang diketahui itu X-nya. Kemudian ini pas di bawah ya, di dasar. Nah, nanti di sini tuh ada kecepatan muncrat atau kecepatan keluarnya airnya ini adalah sebagai V0 gitu ya. Kemudian V0 ini nilainya tuh berapa, kita akan cari terlebih dahulu. Sedangkan setelah kita udah ketemu nilai V0-nya, nanti kita bisa mencari nilai H-nya. Yang pertama adalah, karena di sini ada lintasan parabola, silakan disimak di materi parabola ya, untuk bagaimana rumus penurunannya. Kalau kita sekarang sudah hafal nih ya, anggap saja sudah hafal bahwa nilai X maksimum itu adalah V0 kuadrat sin
2 theta dibagi dengan G. Nah, ini adalah rumus X max ya, X dari titik sini sampai titik sini. Kemudian kita akan masukkan, dan ini hati-hati untuk satuannya, yaitu 80 akar 3 masih cm, kita ubah aja ke meter ya, biar aman. Terus V0-nya ini kita cari nilainya. Sinnya adalah sin 2 kali 60, berarti sin 120 ya, sin 120. Kemudian kita bagi dengan 10. Oke, seperti ini. Kalau kita masukkan langsung sin 120 itu berapa? Sama dengan sin 60 ya, berarti setengah akar 3. Kita tulis ulang lagi deh. 10 akar 3 kali 10 pangkat negatif 2 kali 10, kemudian sama dengan V0 kuadrat kali sin 60 atau setengah akar 3. Kemudian nanti akar 3-nya ini boleh ya kita coret. Kemudian untuk 10-10-nya ini juga boleh, ini 10 sama 10 pangkat ini habis semua ya. Berarti tinggal 8 kali 2. 8 kali 2 sama dengan V0 kuadrat. Maka V0-nya ini adalah akar dari 16, yaitu 4 meter per sekon. Untuk nilai dari H, kita bisa mencari dari persamaan V0 yang didapat dari persamaan sebelumnya ya, yang V2 sama dengan akar dari 2GH itu sama. Jadi V2-nya di sini itu sama dengan V0 yang keluar dari titik kebocoran. Jadi kita langsung aja masukkan V0 sama dengan akar dari 2GH. Nah, hanya tadi kan dari titik atas, dari permukaan sampai ke titik bocornya, berarti di sini sama dengan H, berarti nggak ada H1, H2 ya. Jadi di sini juga langsung H saja, nggak usah bingung-bingung. Kemudian ini 4 sama dengan akar dari 2 kali 10 kali H. Sehingga kalau kita kuadratin ini 16 sama dengan 20H gitu ya. Dan nggak cukup tempatnya, H sama dengan 16 dibagi dengan 20. Jadi 0,8. Satuannya kan meter. Yang diminta adalah cm, berarti kita kalikan 100, maka temannya adalah 80 cm. Nah, ini adalah jawaban soal kita, 80 cm. Jadi untuk kasus soal Torricelli ini udah pengayaan ya, kita gabung dengan persamaan dari gerak parabola. Oke, insya Allah paham. Kita akan lanjutkan ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang gaya angkat pesawat terbang. Nah, di sini itu adalah gimana sih caranya supaya pesawat terbang itu bisa terbang ya, padahal beratnya itu sangat besar gitu loh. Padahal kita itu ngelempar sesuatu aja itu jatuh gitu loh. Kenapa kok pesawatnya itu bisa terbang? Nah, ternyata pesawat itu bisa terbang karena fenomena dari hukum Bernoulli. Ya, jadi aplikasi dari hukum Bernoulli itu diterapkan dalam mesin pesawat terbang. Oke, supaya pesawat ini bisa terbang, hal yang perlu diperhatikan itu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Kita tuliskan dulu, yang satu itu bagian bawah pesawat, kemudian yang atas ini adalah bagian atas, ini adalah sayapnya pesawat gitu ya. Jadi yang dimodifikasi itu kecepatan aliran udara yang ada di atas dan di bawah sayap pesawat terbang. Oke, jadi syaratnya itu adalah kecepatan aliran udara yang ada di atas sayap itu harus lebih besar daripada kecepatan aliran udara yang ada di bawah. Jadi di sini adalah V2 harus lebih besar daripada V1. Kalau V2-nya lebih besar daripada V1, nanti tekanan yang akan dialami oleh bagian atas itu akan jauh lebih kecil dibandingkan dengan tekanan yang ada di bagian bawah sayap pesawat. Dan akhirnya akan menghasilkan gaya angkat. Gaya angkatnya bagian bawah yaitu F1 itu jauh lebih besar daripada F2. Maka dari sini pesawatnya itu bisa terbang. Kemudian untuk mencari berapakah gaya angkat pesawat terbang, itu kita turunkan lagi dari persamaan umum. Di persamaan umum dari hukum Bernoulli tadi adalah V1 ditambah dengan setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1
sama dengan P2 ditambah dengan setengah rho V2 kuadrat ditambah dengan rho GH2. Yang pertama itu adalah ketinggian. Jadi ketinggian sayapnya itu kan sama ya. Jadi di sini hanya ini kita bisa coret. Kemudian tekanan yang ada di bawah ini ada P1, kita kumpulkan dengan P2. Jadi P1 itu dikurangi dengan P2 sama dengan, nah di sini adalah setengah rho V2 kuadrat, yang sebelah sini kita pindah setengah rho V1 kuadrat. Nah dari sini kita punya persamaan yang hampir sederhana ya, P1 dikurangi dengan P2. Nah nih P1 dikurangi P2 itu sama dengan tekanan di bawah dikurangi dengan tekanan di atas. Tekanan bawah lebih besar ya. Kemudian P ini sendiri kan kita punya rumus ya. Jadi P itu ada juga rumusnya yang F per A gitu. Jadi di sini P1 min P2 itu juga boleh diganti dengan gaya angkat. Jadi gaya angkat dibagi dengan luas penampang dari sayap pesawat terbang. Jadi di sini ada delta P karena ini gaya angkatnya langsung yang ditanyakan kan, berarti kan selisih antara F1 dikurangi dengan F2. Langsung kita tuliskan F saja di sini. Jadi ini F per A sama dengan setengah rho. Kita kumpulkan di sini V2 kuadrat min V1 kuadrat. Nah seperti ini, maka nanti kita akan ketemu persamaannya. F sama dengan setengah rho dalam kurung V2 kuadrat min V1 kuadrat kali dengan A. Dengan F itu adalah gaya angkat, kemudian setengah ya. Setengah rho itu adalah massa jenis udara yang di sekitar pesawat ya. Jadi ini massa jenis udara yang mengangkat pesawat. Kemudian V2 itu adalah kecepatan udara di atas sayap pesawat. V1 adalah yang di bagian bawah, kemudian dikalikan dengan luas penampang dari sayap pesawat terbang. Nah ini adalah penurunan dari gaya angkat pesawat terbang. Persamaannya menjadi seperti ini ya. Oke, silahkan dihafalkan atau dipahami ya. Jadi kalau sudah paham, insya Allah nanti kita nggak perlu menghafal lagi. Kalau misalkan lupa, ya kita turunkan dari persamaan yang paling dasar. Jadi yang perlu dihafalkan cuma satu rumus saja, nggak usah banyak-banyak. Kita akan lanjut latihan soal tentang gaya angkat pesawat. Udara mengalir horizontal melalui sayap sehingga kecepatan di bagian atas sayap itu adalah 40 meter per sekon. Jadi ini adalah V2 tadi ya, V di atas. Dan di bagian bawahnya adalah 30, ini kita anggap sebagai V1. Jika massa pesawat, ini ada massa pesawat, dan luas penampang sayap, ini ada luas penampang sayapnya A, maka besar resultan gaya pada pesawat adalah titik-titik. Yang ditanyakan itu adalah besar resultan. Maksudnya itu adalah resultan antara berat pesawat dengan gaya angkatnya. Yang pertama kita cari itu adalah gaya angkatnya terlebih dahulu sambil menghafalkan rumusnya. F tadi rumusnya apa? Setengah rho dalam kurung V2 kuadrat min V1 kuadrat kali dengan A. Oke, kemudian di sini adalah setengah rho-nya nilainya adalah ini 1,29. Kemudian V2-nya itu adalah 40 kita kuadratkan. Kita tulis ulang aja, 30 kuadrat kalikan dengan luasnya 5. Kemudian kita hitung. Nah ini, silakan dihitung dengan cepat ya. Oke, 2257,5. Ini masih gaya angkatnya. Kemudian ditanyakan resultan, ini sigma F. Dan kita cek massanya. Ternyata berat pesawatnya itu adalah 3000. Jadi di sini yang besar kita kurangi yang kecil ya. Berarti berat dikurangi dengan gaya angkat. Tadi ketemunya adalah 3000 dikurangi dengan 2257,5. Maka jawabannya adalah 742,5 atau kita bulatkan menjadi 743 Newton. Nah, ini adalah resultan dari gaya pada pesawat. Jawabannya adalah yang B. Oke, ini adalah pembahasan kita singkat tentang teori Torricelli dan gaya angkat
pesawat terbang. Kita akan lanjutkan di part ketiga, yaitu kita akan membahas tentang venturimeter dengan manometer, dan pipa pitot. Oke, sampai jumpa di part ketiga. Jangan lupa untuk like dan subscribe terlebih dahulu supaya nanti kalau di-update untuk part yang ketiganya langsung bisa disimak ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.